Halo, jumpa lagi bersama saya Rika Turwala di channel pengetahuan ini. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang sejarah lahirnya partai politik baik di dunia maupun di Indonesia. Partai politik sebetulnya lahir di negara-negara Eropa Barat. Dasar lahirnya partai politik ini tidak terlepas dari berkembangnya gagasan bahwa rakyat memiliki peran yang cukup kuat dalam proses politik. Maka partai politik secara spontanitas terlahir dan kemudian berkembang menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat. Pada akhir dekade 18-an di Eropa Barat seperti Inggris dan juga Prancis, aktivitas politik terkonsentrasi di dalam parlemen. Semua kegiatan-kegiatan politik terpusat di dalam parlemen. Namun, aktivitas politik tersebut lebih bersifat elitis dan juga aristokratis dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan kaum bangsawan dari tuntutan raja-raja. Nah, lambat laun aktivitas politik yang terpusat di dalam parlemen ini berkembang keluar parlemen karena ada keyakinan bahwa suara rakyat atau hak-hak rakyat memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilihan ini. Maka di luar parlemen terciptalah pengurus-pengurus yang berfungsi untuk mengatur perolehan suara menjelang pemilihan ini. Nah, kemudian keyakinan bahwa rakyat memiliki hak yang kuat dalam menentukan keputusan untuk di parlemen, maka kemudian terbentuklah kelompok-kelompok politik dari masyarakat yang difasilitasi oleh elit-elit politik pada waktu. Jadi di luar parlemen sudah mulai terbentuk kelompok-kelompok politik dari masyarakat yang beranggotakan masyarakat dengan tujuan untuk membangunkan dukungan-dukungan massa. Dan perlu diketahui bahwa kelompok-kelompok politik tersebut itu diorganisir oleh elit-elit politik tertentu. Nah, kelompok-kelompok politik inilah yang kemudian lambat laun berkembang menjadi sebuah partai politik. Partai politik itulah yang menjadi link penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dan bagaimana perkembangan lahirnya partai politik di Indonesia? Lahirnya partai politik di Indonesia tidak terlepas dari iklim demokrasi yang kondusif pada masa penjajahan Belanda. Selain iklim kondusif demokrasi yang kondusif pada masa penjajahan Belanda, juga realitas kemajemukan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari multi budaya, multi bahasa, suku ras. Maka realitas sosial, tatanan sosial yang majemuk inilah yang mendorong orang untuk membentuk kubu-kubu, membentuk kelompok-kelompok etnis tertentu. Jadi selain terdorong oleh demokrasi yang kondusif dan juga realitas kemajemukan bangsa Indonesia, maka kaum-kaum terpelajar pada waktu itu, elit-elit politik pada waktu itu mulai terdorong untuk membentuk partai politik yang bertujuan untuk merebut kemerdekaan dan juga mengakses kebebasan supaya menjadi lebih luas. Nah, bagaimana cikal bakal lahirnya partai politik Indonesia? Cikal bakal lahirnya partai politik Indonesia itu ditandai dengan munculnya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo sebetulnya merupakan organisasi atau perhimpunan kaum-kaum terpelajar. Di dalam organisasi Budi Utomo ini, kaum-kaum terpelajar tersebut atau biasa disebut study club, itu mereka sering mendiskusikan tentang isu-isu ekonomi pada waktu itu dan juga isu-isu pendidikan bangsa pada waktu itu. Nah, setelah Budi Utomo mulai berkembang luas, merangsanglah organisasi-organisasi kecil. Muncul dua organisasi yang disebut-sebut sebagai partai politik pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Islam dan Indisi Parti. Munculnya Syarikat Islam dan Indisi Parti yang disebut sebagai partai politik pertama di Indonesia ini ternyata memberikan ancaman terhadap organisasi pertama tadi, organisasi Budi Utomo. Karena banyak anggota-anggota di dalam organisasi Budi Utomo
keluar dan bergabung dengan Indische Partai dan Syarikat Islam yang merupakan partai pertama di Indonesia, partai politik pertama di Indonesia. Nah, mulai saat itulah organisasi Budi Utomo mulai mengarahkan setiap aktivitasnya di bidang politik. Setelah terbentuknya 3 organisasi tersebut, Budi Utomo dan 2 partai politik, Indische Partai dan Syarikat Islam, muncullah satu organisasi lagi yang dibentuk oleh orang-orang Belanda pada tahun 1914 di Semarang. Yang organisasi itu disebut ISDV. Nah, organisasi ISDV ini dibentuk dengan tujuan untuk memasukkan paham Marxisme ke Indonesia. Kita tahu bahwa paham Marxisme merupakan salah satu landasan terbentuknya Partai Komunis Indonesia. Maka seiring dengan berkembangnya waktu, pada tahun 1920 ISDV, organisasi ISDV yang didirikan oleh orang-orang Belanda di Semarang tadi pada tahun 1914 berubah nama menjadi PKI pada tahun 1920. ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau kita biasa sebut dengan PKI. Dari situlah setelah pasca munculnya PKI, muncul juga partai-partai kecil lainnya yang berkembang sampai saat ini. Demikian sejarah singkat lahirnya partai politik baik di dunia maupun di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel pengetahuan ini supaya tidak tertinggal dengan konten-konten pengetahuan yang lain.